Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Dengan saya Livi, Saya Cili, kami dari Soul Soul Group. Hari ini kita bakal bahas topik yang nggak cuma menarik tapi juga unik banget. Kita bakal bahas tentang artboard dan kita bakal tarik pembahasannya sampai ke dunia digital modern melalui NFT. Mungkin kedengarannya jauh, tapi ternyata keduanya punya hubungan yang cukup erat, terutama soal kebebasan berkarya. Kita mulai dulu dari dasarnya. Artboard adalah istilah yang diperkenalkan oleh Jean Dubuffet pada tahun 1945. Artboard berarti seni mentah, seni yang lahir secara spontan, jujur, dan bebas dari aturan seni akademis. Biasanya, artboard berasal dari orang-orang yang dianggap berada di luar dunia seni. Seperti pasien rumah sakit jiwa, tahanan, anak-anak, atau orang yang nggak pernah sekolah seni. Tapi, justru dari merekalah lahir karya yang sangat emosional dan personal. Mereka bisa mengekspresikan emosi dan cerita lewat visual, bukan hanya teks. Ciri khas artboard biasanya sangat ekspresif, bebas dari aturan seni pada umumnya. Tidak peduli harus rapi atau indah sesuai standar biasa. Kadang terlihat aneh atau liar. Tapi di balik semua, ada kejujuran yang sangat kuat. Artboard bukan dibuat untuk lomba atau pujian kritikus, tapi dibuat sebagai ekspresi diri. Jadi, yang bikin artboard penting itu bukan cuma soal gaya seni, tetapi juga sebagai gerakan perlawanan terhadap etilisme seni. Jean Dubuffet seakan ingin bilang, seni itu bukan cuma milik seniman terkenal dan galeri mahal. Seni adalah milik siapa aja yang ingin mengekspresikan diri. Nih ya, kalau kita lihat lebih jauh, artboard jadi media ekspresi diri yang sangat kuat. Para pembuatnya nggak terikat standar harus bagus atau harus realistis. Mereka hanya jujur pada perasaan mereka sendiri. Makanya melihat artboard itu rasanya seperti melihat isi pikiran pembuatnya. Di dunia modern, banyak seniman memakai artboard sebagai portofolio identitas diri. Karena artboard menunjukkan karakter asli seniman, bukan cuma karena teknik, tapi tentang siapa diri mereka. Sekarang artboard juga banyak dipakai dalam merchandise, seperti kaos, poster, tote bag, fashion, dan berbagai produk lainnya. Karena visual unik dan penuh keberanian, merchandise dengan artboard bukan hanya barang biasa, tetapi cara seorang mengekspresikan diri. Nah, di sini mulai menariknya. Artboard mengajarkan bahwa seni yang paling murni lahir dari kebebasan. Dari manusia yang ingin didengar meskipun berada di luar sistem. Pertanyaannya, di era digital sekarang, di mana sih ruang kebebasan itu berada? Disinilah NFT muncul. NFT seperti artboard versi abad ke-21. Apa sih itu NFT, Liv? Jadi, NFT itu adalah sertifikat digital berbasis blockchain. NFT membuktikan kepemilikan karya digital seperti ilustrasi, musik, animasi, dan banyak lagi. Sederhananya, NFT itu seperti akta kepemilikan seni digital. Sama seperti artboard, NFT membuka ruang bagi seniman outsider. Nggak perlu galeri besar atau sistem seni tradisional. Kalau artboard melawan elitisme seni, NFT melawan batasan ruang dan pasar tradisional. Tentu saja NFT bukan tanpa masalah. Ada spekulasi harga dan risiko jadi tren sesaat. Ada isu lingkungan, meski teknologinya makin membaik. Dan jangan lupa soal hak cipta atau copyright. Meskipun NFT memberi bukti kepemilikan karya digital, itu nggak otomatis berarti kita punya hak cipta. Hak cipta tetap dipegang pembuat asli, kecuali ada perjanjian lain. Beli NFT berarti punya sertifikat kepemilikan, tapi nggak bebas menyalin atau memperbanyak karya orang lain. Kalau kita lihat perjalanan dari artboard sampai NFT, kita bisa lihat bahwa manusia selalu mencari cara mengekspresikan diri. Dulu artboard memberi suara bagi mereka yang tak terdengar. Sekarang NFT membuka peluang bagi seniman digital. Pada akhirnya, yang paling penting bukan medianya, bukan kanvas,
bukan kertas, juga bukan blockchain. Yang penting adalah kejujuran dalam berkarya. Selama seni masih jujur, seni akan selalu punya makna. Oke, kembali lagi ke Artboard. Apa yang sebenarnya kita pelajari? Sebelum kita benar-benar menutup podcast ini, mungkin ada satu hal yang penting untuk kita tekankan lagi. Artboard bukan hanya sejarah seni, tetapi juga cermin dari kemanusiaan kita. Iya, karena Arbut lahir dari orang-orang yang nggak diberi tempat untuk sistem. Orang-orang yang mungkin nggak dianggap layak untuk bicara, tapi ternyata punya sesuatu yang sangat kuat untuk disampaikan. Dan disitulah kekuatan Artboard. Dia menunjukkan bahwa kreativitas itu bukan privilege, bukan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang tertentu saja. Arbut bilang ke kita bahwa rasa sakit bisa jadi karya, keterbatasan bisa jadi kekuatan, dan pengalaman hidup, bahkan yang paling sulit sekalipun, bisa berubah jadi bentuk keindahan versi kita sendiri. Kalau kita tarik kehidupan kita sekarang, mungkin kita juga sering merasa nggak cukup bagus, nggak cukup berbakat, atau nggak sesuai standar. Dan seringkali kita tuh jadi takut mulai berkarya, takut salah, takut dikritik, takut dibilang aneh. Tetapi Artboard juga mengingatkan kita bahwa seni itu bukan soal siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang paling jujur. Bahkan, di luar dunia seni sekalipun, Arbut mengajarkan kita untuk berani jadi diri sendiri, untuk berani menunjukkan sisi manusia yang rapuh, berantakan, tapi nyata. Dan selain itu, Artboard juga punya dampak sosial yang besar loh. Dia bisa membuka diskusi tentang kesehatan mental, marginalisasi, dan juga bagaimana masyarakat memperlakukan orang yang berbeda. Dengan adanya Arbut, kita belajar untuk tidak melihat manusia dari status sosial atau pendidikan mereka aja, tapi dari suara yang mereka bawa dan cerita yang ingin mereka sampaikan. Benar banget. Jadi pada akhirnya, kalau ada satu pelajaran besar dari Artboard, mungkin jawabannya sederhana, bahwa setiap manusia layak punya ruang untuk didengar. dan selama seni masih memberi ruangan itu, maka seni akan selalu hidup. Sekarang baru deh podcast kita benar-benar selesai. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan ini membuka cara pandang tentang seni. Sampai jumpa.